Baik, adik sekalian, apa yang diharapkan oleh gerakan pramuka? Ya. Jadi pramuka Indonesia diharapkan adalah bagaimana membentuk manusia-manusia paripurna ke depannya. Ya, untuk apa? Untuk kelangsungan bangsa dan negara ini. Ya. Penekanan yang terpenting adalah bagaimana membentuk ya, kepribadian kita, akhlak mulia ya kaum muda kita. Bagaimana selalu menanamkan semangat kebangsaan ini yang terpenting. Ya, cinta tanah air dan bela negara. Ya, bagi kaum muda kita, bagi kalian semua yang hadir pada semua pagi hari ini. Oke, next. Ya. Kemudian meningkatkan keterampilan ya, dalam latihan. Ya, dalam latihan ya kalau di pramuka ada tali temali, ada semapur, morso, ini kan ini sebenarnya ada sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam gerakan di dalam gerakan pramuka, bukan tujuan daripada gerakan pramuka. Banyak orang menyalahgunakan ya. Bahkan beberapa orang tua juga sering menanyakan apa sih tujuannya morso, semapur gitu ya. Sekarang zamannya sudah canggih dan sebagainya. Ya, tanpa sadari banyak orang mempermasalahkan daripada alatnya, bukan tujuannya. Jadi semapur dan morse ini salah satunya pelatih keterampilan dan kecerdasan dari otak kanan dan otak kiri sebenarnya. Kemudian kalau berbicara tali temali ini adalah keterampilan, ya. Penyelesaian dalam waktu dan yang sudah disepakati sejauh mana dia bisa tampil di dalam dan sebagainya. Ya. Dengan satu harapan akan menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat ya, patriot dan pejuang yang tangguh pastinya diharapkan setelah menjadi calon pemimpin bangsa yang andal yang terlahir dari gerakan pramuka. Oke, next. Baik, dari tadi kan kakak memunculkan gambar orang yang dalam kondisi yang tidak normal. Ya, jadi ini testimoni yang kakak munculkan salah satunya adalah ya, kakakku ya, yang menjadi seorang kapten sekarang ya, Dr. Lu Surya Handarini. Jadi kakakmu ini dulu adalah mantan peserta Jambore Nasional tahun 2001 di Batu Raden. Ya. Dia di sekolah di SMP Negeri 3 Denpasar, lalu melanjutkan di penegaknya di SMA Negeri 1 Denpasar, lalu melanjutkan kuliah kedokteran di Universitas Udayana. Ya. Nah, ini terlahir dari seorang perwira sebenarnya di Polda Nusra pada saat itu. Dia anak seorang perwira. Ya, kakak hanya menanamkan banyak hal ya, karena kakak tahu kakak pernah berkunjung ke rumahnya di asrama pada saat itu ya. Tanpa mengurangi arti ya, namanya anak asrama biasanya kan mohon maaf perilakunya dalam tanda petik ada kurang kurang bagus lah katanya ya. Biasanya begitu karena pergaulan nah bersyukurnya lah dia hadir dalam gerakan pramuka dan dia tertempa di dalam proses baik itu siaga, penggalang, penegak ya. Nah pada saat dia sudah menyelesaikan kedokterannya di Universitas Udayana ya, beliau kontak kakak pada saat itu dia mengirim foto ini ya, bahwa beliau sudah dia akan melanjutkan perjalanan menjadi seorang militer ya. Jadi kakak luar biasa memberikan apresiasi. Jadi ini adalah sebuah mentor bagi gerakan pramuka. Jadi kalau kakak melihat ini adalah sebuah proses. Kalau orang bertanya apa sih produk yang dihasilkan oleh gerakan pramuka, ini adalah salah satu ya. Oke, next ya. Nah, ini kakak hadirkan pada saat khusus pembina pramuka di SMP di Tata Sanur pada saat itu. Ya, bersempatan dia hari ini beliaunya tugas di Kalimantan. Pangkat terakhir sudah kapten ya. Hari ini kakak dengar sudah kapten. Dia hadir di khusus pembina pramuka dan kakak memberikan kesaksian. Ya. Minta dia untuk memberikan ini testimoni. Jadi hanya sederhana saja mengatakan ya kakak-kakakku sekalian, bagi kakak yang masih ragu ya, melihat hasil dari proses pembinaan pramuka yang berdiri di depanmu ini adalah salah satu hasil atau produk. Jadi ini menunjukkan sebuah motivasi adikku sekalian. Jadi banyak sebenarnya ya, dari adik-adik yang kakak pernah bina menjadi seorang baik itu di militer maupun di kedokteran dan sebagainya ya. Okay, next. Nah, yang menjadi pertanyaan ini pramuka dengan kondisi sekarang ini keren atau tidak, kan itu menjadi masalah. Benar. Ya, ini menjadi masalah pertanyaannya. Pramuka jadul, ketinggalan zaman dan sebagainya kan gitu. Oke, next kan. Ya, ini mungkin
Adik bisa lihat nih artis mungkin zamannya sudah zamannya lewat daripada anunya Adik. Ya, ini seorang artis yang menjadi andalan nasional juga. Jadi boleh katakan kalau tidak keren Pramuka tidak mungkin bisa menarik seorang artis menjadi salah satu bagian. Ya. Jadi salah satu bagian dan dia terlibat di dalam gerakan Pramuka. Dari gerakan Pramuka termasuk. Ya ini adalah sebuah kata kunci yang mungkin tadi kakak sempat bertanya, sampai kapan kita mampu berdiri tegak dengan memberikan penghormatan kepada sang merah putih ini, penghormatan yang benar boleh kakak katakan. Bukan sekedar melakukan, tapi betul-betul ada di melakukan habit atau kebiasaan. Dan ini kakak yakin kalau seorang gerakan pramuka sudah terpola, jadi ngormatmu tidak sini, jadi ngormat yang benar, bagaimana kita dilatih betul. Tidak ada lagi ngormatnya begini, ya. Ada yang ya, pokoknya gimana, ada yang begini dan sebagainya. Ini betul kita dilatih, adik sekalian. Ya. Ini sebuah penanaman hal kecil mungkin bagi adik sekalian, cuma itu menjadi habit dan kebiasaan ini menjadi sebuah kekuatan sebenarnya. Ya, oke, next. Dalam perjalanan akhir adalah sebuah pengharapan pastinya. Setiap orang dalam bertumbuh dan berproses ada sebuah harapan yang ingin dia dapatkan dalam proses itu. Dan tadi sudah disampaikan sama Kak Roifa bahwa banyak sudah kakak mengalami sebuah proses perjalanan dalam gerakan pramuka. Ya. Jadi ini ya sekedar mengingatkan kepada kita semua hari ini. Ya. Jadilah yang terbaik dimanapun dan kapanpun. Serta jangan mudah mengeluh, ini yang terpenting adikku sekalian. Ya. Kalau sudah sering mengeluh, kalau menurut kakak itu bukan habit atau budayanya seorang pramuka. Ya. Tetaplah berjuang walaupun dalam ya, walaupun yang sedang atau yang akan terjadi dalam kondisi apapun. Jadi ini yang seperti harapannya Budon Powell. Ya. Oke. Baik, adikku. Jadi hari ini kita mau bangun tenda. Ini orang bijak mengatakan bisa kita membangun bangsa dan negara kita. Kita berlatih di dalam proses berkegiatan di dalam gerakan kau bangun rumahmu dulu, saudari kau akan membangun rumah yang lebih besar lagi yaitu bangsa dan negara. Ya. Lalui proses demi proses dan nikmati di dalam organisasi. Baik, adik sekalian, dalam perjalanan sampai dengan hari ini, kakak mengambil sebuah kesimpulan besar. Ya. Jadi universitas kehidupan ada di dalam gerakan pramuka yang berapa ya, kita berbayar mahal. Kita banyak diajarkan di dalam, banyak hal sekali diajarkan. Melatih mental kita, kepribadian kita ada di dalam tanpa sadar. Seperti kakak alami, seorang Budi Santoso di awal yang hanya menunggu giliran namanya sudah tempatnya luar biasa. Tapi Tuhan izinkan dalam proses perjalanan ini, mohon maaf, banyak pengalaman yang sudah kakak dapatkan dari sekarang. Berbicara di depan para dosen, sebalik kakak sudah pernah di depan. Kok bisa? Ya bisa karena itu tadi kakak terdidik dan terlatih dalam proses komunikasi dalam berapa. Ya. 3 hal dasar yang kakak sampaikan itu sekalian. Jadi orang hidup itu harus 3 hal ini harus dia miliki. Yang pertama, dia betul-betul harus menjadi orang yang terdidik. Ini harus disebut terdidik, kemudian apa yang saya adalah terlatih. Ini yang harus disebut kekuatan 3 hal. Yang terakhir adalah termotivasi. Termotivasi ini adalah sebuah roh daripada kehidupan itu sendiri. Jadi pada saat orang kehabisan motivasinya, maka sampai dengan roh kehidupannya sedikit berkurang. Tiga hal kekuatan ini harus menjadi sebuah perjalanan dalam kehidupan kita. Bagaimana adik-adik sekalian dalam proses ini, 3 hal ini harus bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Menjadi seorang pramuka harus selalu happy. Menjadi seorang pramuka harus memiliki perbedaan. Happy different ini yang terpenting. Kalau seandainya tidak ada sebuah perubahan, maka kita menjadi anggota pramuka yang merugikan. Ya. Dan jadilah pemimpin yang bisa menunjukkan arah ke depan pada orang-orang yang kamu pimpin pasti. Ya. Jadilah yang terbaik di antara yang baik. Oke, next. Baik adikku, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Tapi sebelum ini kita kasih simak dulu salah satu videonya. Jadi rangkuman dari apa yang kakak sampaikan sebenarnya ini satu kuncinya adalah di video ini. Ya. Sebelum nanti kita open dalam tanya jawab. Oke, next.
Seorang Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, Margaret Thatcher, pernah mengatakan, "Watch your thought, for they become your words. Watch your words, for they become your actions. Watch your actions, for they become your habits. Watch your habits, for they become your character. Watch your character, for they become your destiny." In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata. Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu akan keluar menjadi tindakan, menjadi actions. Perhatikan apa yang kita lakukan, karena ketika itu diulang-ulang terus, dia akan menjadi habits, kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita mulai dari mata terbuka sampai tertutup lagi, karena dia akan menjadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Urusan kun fayakun adalah urusan yang maha kuasa. Urusan kita adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Ditanya perubahan terbesar dimulai dari mana? Dimulai dari mindset kita sendiri. Jangan salahkan mereka yang membiasakan dirinya satu hari minimal satu juz atau satu hari minimal satu halaman Al-Quran, terbiasa menjadi habits, menjadi karakter. Kalau belum baca Quran rasanya belum lengkap. Alhasil takdir mereka menjadi hafiz-hafizah. Mereka sudah terbiasa dengan itu. Jangan salahkan mereka yang dari kecil terbiasa melihat kesempatan, kemudian melihat bagaimana kesempatan itu bisa dimonetize, diuangkan, menjadi habits, menjadi karakter, selalu melihat peluang di tengah situasi sekarang. Alhasil mereka menjadi pengusaha, entrepreneur. Pertanyaannya selama ini mindset kita diisi dengan nutrisi seperti apa? Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita serap. Bagaimana habits kita akan terbentuk dan arahnya akan ke sana. Baik, adikku sekalian, jadi ya video tadi sebenarnya sudah mewakili ya. Kalau boleh katakan itu sebuah motivasi terbesar dalam kehidupan setiap orang ada di sana. Jadi mulai dari mindset kita, pola pikir kita, membangun dari sebuah pola pikir jadi habit, kebiasaan, itu akan muncul karakter. Ya. Kakak yakin bahwa dengan ada nanti hadir dalam gerakan pramuka yang berpangkal di SMP Albana ini, banyak hal yang ada di akan alami dalam proses nanti. Baik, kira-kira itu yang dapat kami sampaikan di awal. Kurang lebihnya kita akhiri. Selamat pagi dan salam pramuka. Oke, terima kasih disampaikan kepada Kak Budi yang telah membuka wawasan kita, pengetahuan kita ya tentang wawasan kepramukaan kita. Jadi adik-adik sekalian, barangkali sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, tadi ada beberapa hal yang mungkin bisa kakak simpulkan ya, bahwasanya apapun kondisinya menjadi seorang pramuka itu harus tetap kreatif, inovatif begitu ya. Walaupun kondisinya saat ini di rumah ya, nilai-nilai kepramukaan atau yang seluruhnya terdapat dalam kode kehormatan itu bisa kita wujudkan ya. Takwa kepada Tuhan, bertanggung jawab, kemudian hal-hal yang lain yang memiliki nilai-nilai karakter kebaikan, semuanya bisa kita wujudkan walaupun kondisinya masih dalam kondisi rumah. Kemudian dimanapun seorang pramuka berada harus tetap bisa memberikan manfaat kebaikan buat orang lain, begitu ya. Jangan menjadi sumber masalah ya bagi dirinya maupun bagi orang lain. Kemudian adik-adik sekalian juga perlu dari apa yang dipaparkan oleh Kak Budi tadi memberikan satu pelajaran bahwa menjadi seorang pramuka itu harus mandiri ya dalam segala aspek kehidupan. Yang ini mungkin itu tidak bisa instan kita capai, tetapi harus melalui latihan-latihan ya. Dimulai dari hal-hal yang kecil, mungkin setelah makan yang minimal piringnya sendiri begitu ya adik-adik sekalian, dicuci sendiri, jangan langsung ditaruh di tempat cuci, nanti kan ada mbak gitu ya. Ya, mbak bisa mencucikan, tetapi adik-adik sekalian tidak mendapatkan sebuah nilai pembelajaran kemandirian seperti itu. Dan tadi diakhiri dengan sebuah video yang luar biasa dari Kak Serli ya. Kak Serli ini pernah dalam beberapa waktu kemarin Kak Budi mengisi tempat kita ya. Jadi itu menjadi tambahan motivasi buat kita semuanya, bahwasanya apa yang senantiasa kita lakukan nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu apabila terus-menerus kita lakukan akan bisa jadi itu menjadi sebuah takdir baik buat kita. Jadi dari sekalian,
apapun kondisinya yang seperti saat ini tetap semangat ya, tetap menjadi yang terbaik ya. Jangan pernah mengeluh apapun kondisi yang adik-adik hadapi, yang ada menjadi baik ya, mencari jalan keluar masalah yang kita hadapi. Kemudian yang penting juga tadi di awal adalah mencari sebuah komunitas atau lingkungan yang terbaik ya. Jadi seberapapun cerdas, seberapun hebat seseorang, ketika dia terjatuh ke dalam sebuah komunitas yang itu tidak memberikan dampak kebaikan buat diri kita, maka segera jauhi. Dan kita harus pintar-pintar memilih mencari komunitas yang baik. Mungkin itu ya sedikit yang bisa kakak simpulkan. Barangkali adik-adik yang di rumah sudah tidak sabar ingin bertanya segala sesuatu yang mungkin dari penyampaian Kak Budi tadi, atau mungkin hal lain yang itu ada kaitannya dengan kepramukaan yang bisa memberikan motivasi buat kita semua. Silakan adik-adik sekalian yang ada di rumah, bisa langsung di unmute atau mungkin bisa ditulis di kolom chat. Silakan. Ada 250 ya partisipan hari ini. Silakan adik-adik bertanya. Boleh langsung bertanya atau mungkin bisa ditulis dulu dari di kolom chat ya. Silakan. Dari apa yang sudah dipaparkan oleh Kak Budi atau mungkin hal lain yang itu berkaitan dengan kepramukaan. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Kak Budi ya, bahwasanya di pramuka itu banyak sekali kegiatannya, karena memang beberapa anak itu masih beranggapan begini Kak, kenapa sih pramuka kan cuma tepuk-tepuk tangan, cuma nyanyi-nyanyi begitu ya. Jadi kalau adik-adik punya anggapan seperti itu, barangkali memang harus lebih kenal dekat dengan pramuka ya, supaya tahu sebenarnya kegiatannya apa saja sih, tujuannya kemana aja. Ketika kita bergabung dengan komunitas yang namanya pramuka ini, apa yang kita dapatkan gitu ya. Sudah banyak produk tadi yang disampaikan oleh Kak Budi ya, ada hasil dari pendidikan atau keluaran dari pramuka itu akan menjadi pribadi yang seperti apa. Silakan adik-adik, ini sudah paham atau memang bingung ya apa yang ingin ditanyakan begitu? Ayo silakan. Barangkali ada yang ingin adik-adik ketahui tentang kepramukaan begitu. Mungkin sambil menunggu ya adik-adik yang di rumah untuk bertanya Kak. Saat ini kan memang hampir 2 tahun ya kita tidak bisa hidup kita itu dibatasi atau dalam kondisi mungkin tidak normal. Mungkin bentuk kegiatan nyata kita dari kegiatan kepramukaan ini seperti apa sih Kak yang eksplisit gitu ya bisa kita lakukan, karena latihan kepramukaan kita kan terbatas ya, mungkin hanya via layar seperti itu. Yang mungkin bisa kita lakukan dan hasilnya nyata bisa kita nikmati saat ini, mungkin beberapa tipsnya mungkin begitu Kak. Ya, baik. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini banyak hal pembelajaran bagi kita semua sebenarnya. Jadi yang dulunya mungkin kita mengabaikan beberapa hal, ya, tapi dalam kondisi COVID ini mau tidak mau kita dipaksa untuk bisa belajar banyak, ya, terutama bagi gerakan pramuka itu sendiri, ya. Yang notabene bahwa gerakan pramuka adalah aktivitas hampir boleh katakan 100% adalah outdoor activity, kita di alam terbuka, dirasakan secara real, berkesinambungan dan tertata dan terpola di dalam. Ya, dalam kondisi pandemi ini bagaimana mengupayakan itu semua? Ya, banyak di antara pembina yang mungkin dengan keterbatasan tatap muka hari ini banyak memberikan penugasan lalu direkam dalam video dan sebagainya, itu diserahkan nanti kepada ini, termasuk contoh mungkin membuat simpul pangkal dan sebagainya, dia coba ya, dia bikin lalu dia videokan lalu dikirim kepada pembinanya melalui WA. Dan banyak hal lagi, mungkin hal-hal kecil yang bisa dilakukan adalah penugasan bagaimana bangun pagi membantu orang tuanya di dapur. Ya, mungkin yang sudah jalan ini pengalaman kita kakak secara pribadi ya, sekalian ya, banyak pramuka mulai tersadar pada saat dia sudah berada dalam sebuah perkemahan. Dalam sebuah perkemahan banyak proses pembelajaran yang terjadi di dalam.
Yang pertama, bagaimana kita sistem dinamika dalam sebuah regu itu tadi harus hidup betul terpola dengan berbagai latar belakang seperti yang kakak sampaikan tadi. Dari bangun pagi, masak, buffet dan sebagainya. Bagaimana kita mulai belajar, istilahnya yang sederhana adalah dari masak nasi yang tidak pernah kita lakukan, ya, hanya pakai sekali tekan sudah langsung muncul, ya, tinggal tunggu beberapa menit saja sudah kelar gitu. Ini adalah sebuah proses yang terjadi, ya, bagaimana dalam proses perkemahan itu sendiri. Kemudian kita banyak hal juga mulai belajar, ya. Mungkin banyak yang terjadi dalam kondisi normal, ya, ibu kita bangun pagi-pagi ini ceritanya kan, pagi-pagi jam 5 sudah bangun berupaya menyiapkan hidangan sudah tersedia mungkin jam 6 atau jam 6.30 sudah siap, atau ya kita dipanggil oleh orang tua kita untuk sekedar makan sebelum kita berangkat sekolah. Tapi apa yang kita lakukan pada saat itu, ya, kita hanya gini sambil duduk ke orang tua, jadi sudah jam istilahnya apa, kita kejar waktunya. Nah, dalam perkemahan sudah mulai kita berpikir bagaimana menghargai orang tua yang bangun pagi-pagi itu, ya, sedangkan kita di perkemahan masaknya tidak sendirian, bisa bertiga berempat, ada yang nyari air, ada yang dan sebagainya, nggak boleh katakan banyak, ya. Jadi proses inilah sudah mulai menyadarkan kepada kita semua pada saat di perkemahan itu, bagaimana beratnya seorang ibu bangun pagi-pagi, ya, menyiapkan segala sesuatunya. Lalu pada akhirnya dia tidak boleh dalam tanda petik adalah tidak dihargai proses itu sendiri. Nah, sedangkan kita dalam perkemahan nasinya aja belum tentu nasi yang betul enak, ya, tapi mau tidak mau kita makan juga gitu, ya. Mungkin nasi yang setengah matang atau gimana lah, boleh katakan mungkin agak angus dan sebagainya, kita makan juga, ya. Kalau di rumah mungkin kita terlalu banyak memilih dan sebagainya. Jadi salah satu adalah proses itu, yang nilai itu yang kita dapatkan dalam proses kegiatan. Nah, dalam kondisi pandemi ini memang kita betul-betul agak banyak dibatasi, tapi yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh SMP Albana ini dengan memberikan tantangan, ya. Tantangan yang sederhana sebenarnya, pertanyaan tantangan yang sederhana ini mampu dilakukan atau tidak, atau menghindar dari tantangan. Ini sebuah pertanyaan yang kadang-kadang orang pada saat diberikan tantangan dia akan lakukan atau dia menghindar. Tapi ada beberapa di antara adik sudah melakukan tantangan tadi, bangun pagi lalu membawa sesuatu yang sudah kalian persiapkan, lalu keluar dari rumah bertemu dengan sekelilingnya, melihat orang yang kira-kira tepat yang diberikan pada saat itu berbagi. Jadi banyak hal sebenarnya bisa kita lakukan, dan banyak kreativitas yang bisa mungkin dimunculkan berdasarkan pemikiran dari pembina itu sendiri. Kira-kira itu kan. Oke, terima kasih ya, luar biasa. Walaupun dalam kondisi yang terbatas, nilai-nilai itu ya, intinya nilai-nilai kepramukaan itu harus tetap kita munculkan begitu ya Kak ya. Iya. Walaupun kondisinya berbeda dengan yang kalau di perkemahan mungkin kita bisa masak bareng. Kalau tidak bisa kondisinya, ya berarti kita ganti ke bentuk yang lain. Dengan cara apa ya? Mungkin membantu orang tua di pagi hari seperti itu, bangun pagi, ngepel yang seperti itu ya adik-adik. Jadi nilai-nilai kepramukaan ini yang tidak akan pernah hangus ya dengan kondisi yang mungkin penuh keterbatasan. Cuman kita bisa memindahkan nilai-nilai itu, tetapi ini harus tetap kita tumbuh suburkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan nilai-nilai yang terbentuk itulah yang akan menjadi tadi Kak ya, nantinya akan habit, kebiasaan. Ya, kebiasaan baik itu tadi akan menjadi sebuah takdir baik ya, karakter, dan itu bisa menjadi takdir baik buat kita semuanya. Mungkin itu adik-adik sudah nemu pertanyaan atau sesuatu yang ingin ditanyakan. Mumpung hari ini kita ketemu dengan Kak Budi ya, di sela-sela kesibukannya beliau bisa menyempatkan waktu, meluangkan waktunya untuk berbagi, sharing dengan adik-adik sekalian di SMP Albana. Sudah ada, silakan. 200 lebih ya adik-adik, tidak ada yang ingin ditahu ya tentang kegiatan kepramukaan atau paparan-paparan yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Budi. Silakan. Di kolom chat sudah ada apa belum? Atau mungkin bisa bertanya langsung, ya. Ada adik-adik sekalian? Oke, kalau memang belum ada, mungkin Kak, kalau event-event secara, kalau ini kan latihan kepramukaan kita di Pangkalan begitu Kak ya. Oke.
Kemudian kalau event-event yang antar sekolah barangkali kan kalau dalam kondisi normal nanti kan biasanya kan ada jambore, ada kegiatan. Nah kalau dalam kondisi pandemi ini apakah itu terlaksana begitu Kak? Atau mungkin diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang lain? Iya, dalam kondisi pandemi ini ada beberapa event kegiatan yang bisa dilaksanakan dengan jumlah yang terbatas pasti. Ya. Dan yang sudah jalan di Gusupan ya lebih banyak melalui dengan cara Zoom ini memberikan proses pembelajaran. Nah, sekedar informasi pada adik-adik sekalian bahwa ada 2 event kegiatan nasional yang akan dilaksanakan untuk penggalan tahun 2022 nanti. Ya, yang pertama adalah Jambore Nasional itu di bulan Agustus, kemudian lomba tingkat 5 nasional itu di bulan Oktober kalau tidak salah. Jadi ada 2 kegiatan besar yang akan dilaksanakan tanggal 20 tahun 2022 nanti ya. Nah, kemudian tanggal 11 dan 12 ya besok dan lagi 2 hari ini ada seleksi peserta Jambore daerah Bali. Itu Pak Cabang Denpasar mengadakan seleksi. Semoga dari SMP Albana ini bisa ada yang hadir untuk mengikuti seleksi besok ya. Nah, nanti kalau seandainya sudah dinyatakan oleh tim seleksi hasilnya bagus dan menjadi salah satu bagian dari peserta Jambore Nasional, maka Jambore daerah daerah Bali itu akan dilaksanakan pada tanggal 19, 20 dan 21 bertempat di unit perkemahan Igusti Ngurah Rai Parteran ya. Dan ini sudah bertentunya dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Ini sampai di lokasi ada tes swab antigennya juga bisa. Dan juga kegiatan ini memang protokol kesehatan jadi selalu melakukan. Jadi sekali lagi ya, walaupun kondisinya terbatas, tetapi pramuka tidak pernah berhenti untuk inovasi begitu ya. Medianya aja yang mungkin berbeda ya. Tapi nanti kira-kira Jambore Nasional dan lomba tingkat 5 itu bisa dijalankan normal atau enggak kayak? Atau menunggu kondisinya? Sepertinya Partai Nasional sudah diprogramkan untuk Jambore Nasional itu nanti dari masing-masing partai cabang itu hanya mengirim 8 putri di Cibubur sudah dipastikan dengan protokol kesehatan juga ini. Kemudian kalau LT juga sama demikian, LT juga hanya 8 orang dalam satu regu putra dan 1 regu putri yang terbaik ya, pemenang lomba tingkat 4 nantinya yang akan mewakili Bali di LT 5. Nah, adik-adik sekalian, jadi mungkin sudah mulai di planning mungkin untuk Gusupan yang berbakalan di SMP Albana ini dengan tatap muka terbatas pastinya untuk mempersiapkan regu-regu bisa untuk mengikuti lomba tingkat 2 nantinya LT2 ya 2022 ini akan segera diadakan. Ada LT2 nanti kalau sudah menang di LT2 di tingkat kuartir ranting diadu lagi di tingkat kuartir cabang LT3. Nah, menang nanti di LT3 maka akan menjadi kita untuk Pak Denpasar untuk menuju ke LT4 daerah Bali. Di tahun 2022 ini cukup padat kegiatan untuk adik-adik ya, berkesempatan dari pramuka penggalang yang berbakalan di SMP. Jadi semoga menjadi salah satu bagian di antara kalian yang hadir pada hari ini bisa ada di dalamnya nantinya ya, dengan betul prosedur prokes yang cukup ketat yang dilakukan oleh pemerintah kita. Ya, itu sebuah kabar gembira dan tantangan ya. Adik-adik perlu kalian tahu ya, kalau nggak salah 2018 ya, di SMP Albana pernah menjuarai lomba tingkat 2 yang waktu itu ya, lomba tingkat 2 dan kelompoknya kalau tidak salah Kak Riko dan lain sebagainya yang tadi malam sudah sharing dengan adik-adik sekalian ya. Jadi waktu itu pernah menjuarai lomba tingkat 2 dan maju ke lomba tingkat 3, walaupun di lomba tingkat 3 di tingkat kuartir cabang belum berhasil menjadi juara 1 ya. Ini tantangan buat adik-adik semuanya, semoga kalian bisa mengupgrade diri dan berkesempatan begitu ya Kak ya, untuk bisa menjadi bagian untuk bisa mewakili ya gugus depan untuk maju ke LT2 dan semoga bisa berlanjut ke lomba tingkat berikutnya gitu ya. Udah ada pertanyaan di kolom chat Kak dari Muzaki Ahmad ya. Kak, apakah ada alasan pramuka diciptakan? Jadi mungkin Muzaki ingin
apa namanya, pengen tahu ya, kenapa sih harus pramuka diciptakan, alasannya untuk apa? Oke, terima kasih pada adikku yang bertanya ya. Jadi pertanyaan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Baden Powell ya, seperti kakak sampaikan di awal tadi ya. Bagaimana kondisi masyarakat Inggris pada saat itu yang boleh katakan agak berantakan lah ya, kenakalan remaja dan sebagainya ya. Intinya adalah Baden Powell mengatakan adalah hadir di dalam gerakan pramuka atau kepanduan ini adalah menciptakan generasi yang sehat dalam dunia yang tidak sehat ini ya. Jadi Baden Powell sudah mengatakan bahwa dunia ini betul-betul tidak sehat, tapi kita mampu atau tidak berdiri dalam dunia yang tidak sehat ini. Jadi kakak tidak perlu kupas kata tidak sehat dari dunia ini. Mungkin kalian bisa banyak hal melihat sebuah kondisi ini. Bagaimana diciptakan kita secara mental kita, betul-betul tantangan secara pribadi biar bisa hidup dalam dunia yang tidak sehat ini. Jadi sebenarnya hakikat daripada gerakan kepanduan internasional, dan ini dipandang perlu juga akhirnya dikembangkan juga oleh gerakan pramuka di Indonesia. Kira-kira itu. Oke, terima kasih, semoga terjawab ya. Jadi sekali lagi apa namanya, wadah berupa kepramukaan ini adalah tujuannya seperti yang sudah disampaikan tadi, ini adalah menjadi sebuah wadah yang intinya adalah mewadahi segala bentuk kebaikan begitu ya Kak ya. Jadi tidak akan sia-sia siapapun yang bergabung dalam gerakan pramuka begitu ya Kak Budi ya. Masih ada lagi adik-adik sekalian yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri sesi kita pada siang ini? Jika masih mungkin satu atau dua pertanyaan lagi. Jika tidak, maka kita akan akhiri. Ada, oke. Oke, dari Safira kelas 7C ya. Gugus depan itu seperti apa Kak? Begitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan Kak, gugus depan itu apa sih, atau istilah-istilah dalam kepramukaan itu agak berbeda ya Kak? Iya. Bagi adik-adik yang mungkin belum memiliki pengetahuan tentang itu. Baik, adikku sekalian, jadi di dalam gerakan pramuka ada tiga hal dasar. Yang pertama, mungkin adik mengenal ada namanya pramuka, ada namanya kepramuka, dan ada namanya adalah gerakan pramuka. Ya, pramuka itu adalah peserta didiknya, yaitu dari siaga, penggalang, dan pandega. Lalu kepramukaan ini adalah metodenya. Lalu gerakan pramuka ini adalah organisasinya. Nah, berbicara organisasi dari tingkat gugus depan sampai dengan kuartir nasional itu ada jenjangnya. Ya, jadi dari gugus depan, kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah sampai dengan kuartir nasional. Nah, yang menjadi penekanan gugus depan itu apa? Ya, gugus depan ini tidak beda jauh sama sekolah kalian sebenarnya kalau di formalnya ya, sekolah. Jadi gugus depan ini adalah rumah. Boleh kakak katakan gugus depan ini adalah rumah bagi gerakan pramuka untuk melakukan sebuah proses pembelajaran, sebuah dinamika dengan tercapainya tujuan daripada gerakan pramuka itu sendiri dengan 5 hal dasar yang dibangun, yaitu yang kakak sampaikan tadi tentang sosip tadi ya, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik ini yang dibangun dalam proses berkegiatan. Kira-kira itu Kak. Oke, jadi kalau kita tahu mungkin biasanya gugus depan itu ada nomor-nomornya nggak ya? Ya, betul. Sebagai identitas Gitu. Ya, kalau kita melihat nomor itu, oh ini berarti gugus depan di sana. Perpangkalan ya. Atau sekolah apa Ya, begitu betul. ya? Itu mungkin Safira jawaban yang diberikan oleh Kak Budi. Masih ada lagi satu pertanyaan? Saya buka satu pertanyaan lagi. Jika masih ada yang ingin kalian tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepramukaan. Oke, sepertinya sudah tidak ada ya. Jadi nanti kalau mungkin masih ada bisa di sesi yang lain Kak ya. Barangkali adik-adik mungkin hari ini atau kesempatannya belum terpikir sesuatu dan tiba-tiba ada sesuatu yang ingin dia tahu, nanti bisa kita lanjutkan di luar forum ini ya. Mungkin ini adik-adik sekalian, sebelum kita akhiri mungkin closing statement dari kakak ya, berupa semangat atau apa untuk adik-adik yang hari ini sedang di rumah masing-masing. Baik, adikku sekalian, jadi kakak hanya bisa berharap adik-adik bisa menjadi salah satu bagian dari proses pendidikan di dalam gerakan pramuka. Jadi banyak hal yang sudah didapat dalam proses kegiatan kepramukaan ini. Jadi berbagai latar belakang orang yang sudah boleh katakan merasakan diri dalam proses pendidikan ini. Dan satu hal yang mungkin kakak bisa angkat pada pagi hari ini ya, satu kata dari Presiden Pak
SBY ya pada saat beliau membuka Jambore Nasional 2006 di Jatinangor ya. Jadi beliau katakan gara-gara baret coklat inilah saya menjadi seorang jenderal. Ya, ini Adik bisa bayangkan orang nomor 1 di Indonesia pada saat itu memberikan statement seperti itu ya. Maksudnya apa? Ini memberikan sebuah motivasi pada kita semua ya. Gara-gara baret coklat itu adalah pramuka. Gara-gara baret coklat saya menjadi seorang jenderal, gara-gara baret coklat saya bisa menjadi seorang presiden. Intinya apa? Kita tidak perlu meragukan lagi apa yang kita dapatkan dalam proses kita berkegiatan di dalam gerakan pramuka. Pastinya di dalam berproses ini banyak hal yang akan menjadi sebuah penempaan bagi kita secara pribadi. Ya, begitu karakter kita, sikap kita dan sebagainya. Yang terpenting adalah bagaimana perubahan attitude sikap ini yang terpenting. Ya. Jadi kakak berharap ya Adik bisa segera menjadi salah satu bagian dari pramuka penggalang yang berpangkalan di Usupan di SMP Albana ini. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Budi atas motivasi dan semangat yang diberikan, yang ditularkan kepada adik-adik kita pada hari ini ya. Semoga apa yang beliau paparkan, informasi-informasi yang beliau sampaikan menjadi penyemangat kita, motivasi kita untuk terus menjadi lebih baik lagi. Begitu adik-adik, sesi untuk kali ini kita cukupkan. Sekali lagi, jika masih ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan di lain kesempatan. Tetap semangat buat adik sekalian, tetap ikuti proses kegiatan ini sampai nanti sore ya, sampai selesai. Dan setelah ini, kalau tidak salah agendanya kita adalah tali temali seperti yang disampaikan ya Kak. Tetap diikuti ya, nanti menunggu instruksi berikutnya dari kakak pendamping kalian masing-masing. Untuk sesi ini adik-adik sekalian, kita tutup bersama dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap semangat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.